Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibbati fillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begini aja ya. Iya. Jadi ikhwah, ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menemui para sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian Rasul bertanya kepada mereka, bertanya kepada ahlu sufah, ya, ahlu sufah di Masjid Nabawi. Kata Rasul, ayyukum yuhibbu ayyatiya kulla yawmin ilal buthan aw ilal aqiq fayati minhu binaqataini kaumawaini min ghairi ithmin wala qat'i rahimin. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang mau, ya, yang suka, yang ingin setiap harinya pergi ke Buthan atau Akik. Buthan atau Akik ini lembah yang ada di Madinah, ya, lembah yang ada di Madinah. Jadi kata Rasul, siapa di antara kalian yang mau pergi setiap hari ke lembah Buthan atau lembah Akik, kemudian pulang membawa 2 onta yang gemuk-gemuk, tanpa melakukan dosa, tanpa memutus tali silaturahim. Jadi bawa apa adik-adik? Bawa 2 onta yang gemuk-gemuk, ya. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kita semua mau, ya, kita semua ingin hal tersebut. Jadi bayangannya adalah onta, ya tidak? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala yaqdu ahadukum ilal masjid
Tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke mana? Ke masjid. Faya'lam, kemudian dia mengilmui, au yaqra ayataini min kitabillah, atau membaca 2 ayat dari kitab Allah. Khairun lahu min naqatain, itu lebih baik daripada 2 onta. Wa thalathun khairun lahu min thalath, 3 ayat lebih baik daripada 3 onta. 4 ayat lebih baik daripada 4 onta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan sejumlah ayat yang dibaca itu lebih baik daripada sejumlah onta yang diambil. Ya. Jadi kalau misalkan di sini Ustadz Abu Hamam bilang kepada kaum muslimin, pengumuman, ini masjid tahkim apa namanya, masjid apa ini? Tahkim Ibnu Umar. Ini masjid Mus'ab bin Umair. Misalkan Ustadz Abu Hamam bilang ke kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ada pengumuman, ya, yang hadir di Masjid Mus'ab bin Umair dari jam 11 sampai jam 12, ya, sampai zuhur. Kemudian belajar baca Al-Quran, belajar agama. Pulangnya disiapkan 2 motor NMAX, ya. Kuncinya di situ, di kantor, disiapin di kantor kuncinya, ya. Nah, saya yakin adik-adik ikhwah sekalian yang Allah muliakan, itu pasti udah penuh sekali. Mungkin ada yang sejak tadi malam nginep di sini, ya tidak? Untuk dapat 2 motor NMAX. Orang ngumpul baris, ya, ngantri untuk ngambil 5 liter beras itu sampai jejer jauh. Untuk dapat uang zakat 25.000 itu sampai baris. Ini 2 motor NMAX, ya. 1 aja udah enak, gimana 2? Nanti baris nih. Syaratnya nggak boleh ada yang di luar masjid, mesti di masjid. Misalkan Anda yakin tuh pada datang. Subhanallah. Lihat adik-adik, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar ayat-ayat Al-Quran, dibaca, dipahami, ya, kemudian kita mengerti, itu lebih baik dari itu semua. Makanya kata Rasulullah SAW, tidakkah salah satu di antara kalian pergi ke masjid, kemudian dia mengilmui atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, 2 ayat saja, ya kan? Itu lebih baik daripada 2 onta. 2 ayat lebih baik daripada 2 onta. 3 ayat lebih baik daripada 3 onta. 4 ayat lebih baik daripada 4 onta. Dan ontanya bukan onta kurus, ya, ontanya onta gemuk. Kata Rasulullah SAW, fayati minhu binaqataini, 2 onta qaumawain, 2 onta yang gemuk. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan sejumlah onta, sejumlah ayat yang dibaca itu lebih baik daripada sejumlah onta. Nah, kata ulama, adik-adik, Rasul kita SAW mengumpamakan dengan onta karena di masa itu, ya, tunggangan yang keren, yang wah, yang mewah, orang dianggapnya wah gitu, ya, itu onta. Ya, jadi
orang yang belajar Al-Quran ini kaya sebenarnya. Orang yang belajar Quran kaya. Makanya tidak boleh kita merasa kecil. Kita harus bahagia, kita harus senang, kita harus bangga dengan Al-Quran. Ya, di dalam surat Yunus ayat ke-57 dan 58 Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi Allah menyeru kepada semua manusia, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian. Maksud nasihat dari Rabb kalian adalah apa? Adalah Al-Quran. Jadi Quran telah datang. Jadi nasihat untuk kita semua dari Allah itu Al-Quran. Qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah berfirman di ayat yang ke-58, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan. Qul, katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Kata ulama, kata mufassirin, ya, kalimat rahmat Allah, fadlillah, karunia Allah, itu adalah Islam. Qul bifadlillah, katakanlah dengan Islam, wa birahmatihi, dan dengan Quran, fabidzalik, dengan itu semua, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, senang. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta benda. Jadi kalau kita punya harta benda, ya, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan Al-Quran. Kalau adik di sini, duduk di sini, disekolahkan sama orang tua, hafal satu surat saja, surat An-Naba, ya, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hafal surat An-Nazi'at, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hafal surat apa lagi? Abasa, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dalam hadis Bukhari, adik-adik, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata begini, laqad unzilat alayya al-lailah surah, sesungguhnya telah turun padaku pada malam tadi satu surat, ya, la hiya ahabbu ilayya min an tatlu'a alaihi syamsu, sungguh surat ini lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Masya Allah. Kita kalau malam nunggu siang, nunggu pagi, senang nggak? Senang kan? Oh, matahari terbit, Masya Allah, ya kan? Bisa beraktivitas, bisa berjalan-jalan, dan seterusnya. Masih hidup, ya kan? Ketika matahari terbit masih hidup, oh Masya Allah, nikmat besar. Nah, kata Rasul, turun padaku sebuah surat, itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Surat apa itu? Surat Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Nah itu, ini satu surat saja. Gimana dengan semua surat yang ada dalam Al-Quran? Makanya adik-adik, belajar agama itu bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan, tapi perkara yang besar. Di surat An-Naba, amma yatasaalun anin
Lanjutin. Anin naba'il azim. Ya, tentang apa mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar. Di antara tafsirnya, berita yang besar itu adalah Al-Quran. Ibnu Katsir menyebutkan tafsirnya dua. An-Naba'il Azim, berita yang besar itu hari berbangkit, dan satunya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini berita yang besar. Dan Allah dalam ayat yang lain berfirman, "Qul huwa naba'un azim." Katakanlah dia itu merupakan berita yang besar. Ya. Jadi Al-Quran itu berita yang besar. Nah, isi Quran itu berapa surat, Cung? 114 surat, dapat hadiah. Ini yang mana? Mau pilih yang mana? Yang ini apa yang ini? Hah? Ada yang mau yang mana? Buku aja. Oh, buku ini nanti buat Ustadz Aris. Iya. Barakallahu fiik, Ade. Nanti ini untuk sore, untuk Ustadz Aris. Ya, kan Ustadz Aris ngajar bahasa Arab. Iya kan? Insyaallah. Tapi nggak apa-apa satu ya. Satu nggak apa-apa dari ini. Atau nanti aja? Nggak apa-apa. Fadhal. Dua nggak apa-apa, dua. Tangan kanan. Iya. Masya Allah. Ziyadatul khair. Masya Allah. Karena jawabnya pertama kan? Yang jawab pertama di depan pula. Masya Allah. Siapa namanya, Adek? Siapa? Fairuza. Masya Allah. Fairuza. Masya Allah. Taib. Kembali ya. Jadi Al-Quran ini adik-adik berita yang besar. Ya. Berita yang besar, bukan sepele, bukan ringan. Islam itu berita yang besar. Nah, ada yang Allah muliakan. Dalam kesempatan ini, kalau Ustadz baca judulnya itu hikmah diturunkannya Quran. Karena hikmah diturunkannya Quran ini luas, maka Anda pilihkan hikmah diturunkannya Quran secara bertahap, secara berangsur-angsur. Ya, ada beberapa hikmah diturunkannya Quran secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus, tapi apa? Berangsur-angsur. Ya, dalam jangka kurun waktu berapa? 23 tahun. Ya, atau tepatnya berapa? Siapa yang tahu? Ya, pokoknya sekitar 23 tahun. Ya. Baik. Yang pertama. Tulis ya, yang pertama. Tathbitu qalbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menguatkan, untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu untuk menguatkan dan mengokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Furqan ayat 32. Al-Furqan ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah." Kadzalik linutsabbita bihi fuadak warattalnahu
tartila. Artinya, dan berkatalah orang-orang kafir, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Kadzalik, Allah berfirman, demikianlah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur itu, linutsabbita bihi fuadak, agar kami menetapkan, menguatkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Quran dengan tartil. Ya, jadi adik-adik yang Allah muliakan, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, itu artinya untuk menguatkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Ya, makanya nanti ada faedah berikutnya. Ya, kalau kita ingin kuat, hafalan kita ingin kuat, jangan sekaligus. Jangan sekaligus ngapalin Quran. Ada sekarang program sebulan, 2 bulan, 3 bulan hafal Quran, gitu ya. Ini kurang pas sebenarnya. Yang bagus itu hafal Quran itu pelan-pelan, tidak sekaligus, supaya kuat. Karena banyak kejadian, walaupun ada yang bisa 1, 2, 3, ya, banyak kejadian yang ngapalin Quran secara sekaligus itu akan susah murojaahnya, ya. Kemudian kadang lupa lagi, kayak ngapalin baru lagi, seperti itu. Kemudian kadang jadi malas, karena sekaligus dipaksa. Ya, memang ada yang sanggup, tapi tidak untuk semua. Ya. Baik. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, di antara hikmahnya adalah at-tahaddi wal i'jaz. At-tahaddi wal i'jaz. Tahaddi ini artinya menantang orang-orang kafir untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Al-i'jaz ini artinya menunjukkan tentang kemu'jizatan Al-Quran. Al-i'jaz artinya menunjukkan tentang kemu'jizatan Al-Quran. Nah, ketika orang kafir di Quran ditantang oleh Allah untuk membuat yang semisal dengan Quran, ya, ada beberapa tantangan tuh. Ada yang kadang dibikin satu Quran penuh, ada yang kemudian 10 surat, kemudian satu surat, ya. Satu surat saja nggak sanggup, gimana buat 114 surat, ya, abadan nggak akan sanggup. Catat ya, tantangan Allah kepada orang-orang kafir itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang kafir untuk membuat satu Al-Quran. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, membuat 10 surat yang semisal dengan Quran, yang bisa nandingi Quran. Yang ketiga, membuat 1 surat saja. Siapa yang bisa ngulangi? Yang pertama, membuat satu surat. Yang kedua, 10 surat. Yang ketiga, sekali lagi, yang pertama membuat seluruh, ini semua Al-Quran. Yang kedua, 10 surat. Yang ketiga, 1 surat, ya.
Kalau yang pertama dalilnya adalah surat At-Tur ayat 34. At-Tur 34. Allah berfirman, "Falyatu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin." Nanti habis ini nanti Ustaz tanya lagi. Ustaz tanya-tanya, yang bisa jawab, jadi bukunya ditutup, yang bisa jawab ada hadiah. Ya. Taib. Jadi yang pertama dalilnya adalah surat At-Tur ayat 34. Allah berfirman, "Falyatu bihaditsim mithlihi in kanu shadiqin." Hendaknya mereka mendatangkan, membuat perkataan yang semisal dengan dia. Maksudnya yang semisal dengan Al-Quran, kalau mereka benar. Nah, mereka tidak sanggup membuat yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua dalilnya surat Hud ayat 13. Surat Hud ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am yaquluna iftarah." Apakah mereka atau bahkan mereka itu mengatakan Nabi Muhammad itu mengada-ada? Ya. Jadi sejak zaman dulu adik-adik, orang kafir itu mandang Quran itu seperti ini, diada-adakan, dibuat-buat. Yang buatnya itu Nabi Muhammad. Sampai sekarang orang kafir begitu pandangannya. Am yaquluna iftarah. Tapi sampai sekarang juga yang mengatakan demikian tidak bisa menjawab tantangan ini. Ya. Allah katakan, "Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat." Datangkan oleh kalian. Ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada mereka, datangkan oleh kalian 10 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Muftarayat, yang kalian buat-buat, yang kalian ada-adakan. Lihat, mereka nggak sanggup. Dan Allah katakan, "Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin." Dan serulah, panggillah siapa saja yang kalian sanggupi selain Allah, jika dakwahan kalian benar. Nah, mereka sanggup tidak? Tidak sanggup. Kemudian Allah turunkan tantangannya menjadi berapa surat? 1 surat. Ya, 1 surat. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Nah, Allah berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin." Ya, Allah berfirman, dan apabila kalian dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad SAW, apabila kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kata Allah, kalau ragu, datangkan 1 surat. Silakan, datangkan 1 surat saja. Wad'u syuhada'akum, dan serulah, panggil penolong-penolong kalian min dunillah, selain Allah, jika kalian benar. Nih, kalau ragu, datangkan 1 surat saja.
Dan subhanallah tantangannya luar biasa. Wad'u syuhada'akum, panggil penolong-penolong kalian. Suruh dipanggil sedunia nih, yang ahli bahasa Arab sedunia. Ya. Para profesor dipanggil sedunia, yang pinter-pinter, yang sudah jadi profesor, yang botak-botak, ya, sekaligus pelontos sudah, ya, yang masih ada rambutnya nggak usah lah, misalkan ya. Jadi semua orang pintar yang ada di muka bumi suruh kumpul. Kumpul untuk apa? Untuk mendatangkan satu surat yang mereka buat yang menandingi Quran. Ya. Ternyata apa? Kata Allah, fa illam taf'alu wa lang taf'alu. Dan jika kalian tidak bisa melakukannya, dan pasti kalian tidak mungkin sanggup melakukannya, lan taf'alu, ya, fattaqun nar, kata Allah, maka takutlah kalian kepada api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Nah, jadi mereka nggak sanggup. Oh, cukup. Jazakallah khairan. Jadi adik-adik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ayat surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Kalau kita baca, betul-betul kita baca, itu nambah keimanan kita bahwa betul Al-Quran dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan buatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nerima wahyu dari Allah, ya, betul-betul min indillah, dari sisi Allah Jalla wa ala. Makanya kalau kita tahu Al-Quran ini seperti ini, kita nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Kita harus membacanya, kita juga harus mentadaburinya, kita juga harus mengamalkannya. Jangan jauh-jauh dari Quran. Baca, pelajari, kemudian tadaburi, baca ayat-ayat Allah, baca tafsirnya, ya. Baca tafsir misalkan As-Sa'di, tafsir Sa'di, kemudian baca tafsir Jalalain, baca tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Kemudian baca tafsir Ma'alimut Tanzil. Ma'alimut Tanzil itu siapa yang nulis? Siapa yang tahu? Yang tahu dapat hadiah. Tafsir Ma'alimut Tanzil. Cung, ya, nanti PR nanti malam, ya, ya. Siapa yang tahu? Ma'ruf itu. Siapa yang mau jawab? Adik-adik, ya. Ma'alimu At-Tanzil. Anda enggak kasih tahu ya, nanti buat malam ya. Iya, buat malam nanti insyaallah. Yang bisa jawab dapat hadiah. Nah, khusus buat adik-adik nih, terutama. Baik, jadi kita baca tafsirnya supaya apa? Supaya tambah paham tentang Al-Quran. Nah, terus begini, ada satu ayat yang menambah tentang kedahsyatan Quran. Surat Al-Isra ayat 88. Surat apa? Al-Isra ayat 88. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Qul, katakanlah, ya, seandainya seluruh manusia dan jin mereka berkumpul, jadi bangsa manusia, bangsa jin kumpul jadi satu, ya. Jin ini makhluk Allah yang tidak kelihatan sama kita, tapi kita harus yakin ada, karena Allah kabarkan bahwa jin itu ada. Bahkan ada di Quran surat, namanya surat apa? Surat jin khusus, ya. Allah berfirman, Qul la in ijtama'atil insu wal jin, katakanlah sekiranya bangsa manusia dan jin mereka berkumpul untuk apa? Berkumpul untuk apa? Ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk membuat yang semisal Quran, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. La ya'tuna bimithli, kata Allah, niscaya mereka tidak mungkin sanggup membuat yang semisal Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun sebagian mereka dengan yang lainnya saling bantu membantu, walaupun manusia dan jin saling bantu membantu, ini nggak akan sanggup, ya. Jadi Al-Quran kita, adik-adik, hebat tidak? Agung tidak? Sangat agung dari semua sisi, ya. Dan tidak ada kekurangannya, karena ia merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, jadi ini yang kedua. Jadi yang pertama, hikmah turunnya Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama untuk apa? Menguatkan, memantapkan, mengokohkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ia menantang orang-orang kafir dan menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah taisiru hifdzil Qur'ani wa fahmihi. Di antara hikmah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur itu adalah untuk memudahkan menghafal Al-Quran dan memahaminya. Untuk memudahkan menghafal Al-Quran dan memahaminya. Masya Allah, ya. Walaupun bukan orang Arab, tapi banyak dari orang ajam itu bisa ngapal Quran. Kita saksikan dari orang tua sampai anak kecil itu hafal Quran, baik semuanya atau setengahnya atau seperempatnya atau satu juz atau beberapa surat pendek, ya. Dan mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji Allah akan menjaga Quran. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya, ya. Jadi kalau Al-Quran diturunkan secara sekaligus, maka susah untuk dihafal, berat. Tapi ketika berangsur-angsur diturunkan, ya. Pertama kali turun surat apa, ikhwan? Siapa yang tahu? Ngacung. Ya, ngacung duluan. Apa? Surat apa? Ahsan, tafadhal. Barakallahu fiik.
Masya Allah. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ini menunjukkan Quran berangsur-angsur diturunkannya. Ya. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya. Jadi pertama kali turun 5 dulu. 5 surat Al-Alaq. Loh, Ustaz, kenapa kalau pertama kali surat Al-Alaq diturunkan itu kenapa tidak diletakkan di awal? Kenapa tidak diletakkan di mana? Di awal. Ya. Tapi diletakkan di juz amma. Gimana jawabannya? Jawabannya adalah urutan surat itu ada yang dengan dasar hadis Nabi, ada sesuai dengan ijtihad para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tapi sudah disepakati setelah jadi Quran mushaf sudah disepakati. Ya. Oleh karena itu ketika ada yang nanya, Ustaz, kenapa tadi ancaman-ancaman itu pertama di surat At-Tur, itu di juz yang belakang. Ya. Kemudian surat Hud di tengah-tengah, kemudian Al-Baqarah di awal. Kenapa enggak Al-Baqarah dulu, kemudian Hud, kemudian At-Tur? Ya, karena seperti itu. Peletakan surat tidak mesti sesuai dengan turunnya surat. Taib. Umar berkata, radhiyallahu anhu, ta'allamul Qur'ana khamsa ayatin khamsa ayat. Mereka para sahabat belajar Quran itu 5 ayat 5 ayat. Ya. Fa inna Jibril kana yanzilu bil Qur'ani 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsan khamsan. Karena Nabi sesungguhnya Jibril turun membawa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 ayat 5 ayat. 5 ayat 5 ayat. Ya. Oleh karena itu adik-adik perhatikan, di sini ada pelajaran buat kita para penuntut ilmu. Kalau kita mau ngapalin apa saja, khususnya Quran, itu kita kasih target. Kalau misalkan ada 25 ayat, ngapalinnya sedikit-sedikit. Kalau sanggup 5 ayat 5 ayat. Kalau sanggup 1 ayat 1 ayat. Misalkan sanggupnya 1 ayat 1 ayat. Kalau sanggupnya 4 ayat 4 ayat. Ya. Tapi kita misalkan 25 ayat, berarti kita bagi berapa tuh? 5 5 5 5. Ya. Jadi berapa hari? 5 hari. Dan 5 saja. 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Ini lebih memudahkan daripada kita ngapalin sekaligus. Ya. Makanya kata ulama gini, man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang ngambil ilmu sekaligus, hilangnya sekaligus. Hilangnya cepat. Buktinya apa? Buktinya yang kuliah, yang sekolah, SD, SMP, SMA, ya. Yang belajarnya SKS, sistem kebut semalam, sebagainya sesubuh. Subuh doang, ya. Pas mau ujian fikih malam baru belajar fikih. 1 buku segini itu masuk semua, hafal. Ya. Besoknya ujian bisa nulis isi, habis ujian lupa semua. Karena apa? Man ramal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Ya, jadi yang belajar sekaligus hilang cepat. Makanya orang yang SKS keluar kuliah, keluar sekolah itu kayak nggak punya ilmu lagi. Yang bagus itu belajar yang mantap itu sehari sedikit-sedikit, 5 dihafalin, 5 5 5 5. Nanti hafalannya kuat dan mudah. Adik dikasih tugas sama guru, suruh ngapalin misalkan 100 bait
100 bait syair, ya, 1 bulan. Tinggal di target, ya, seharinya berapa? Apakah 5, ya, ataukah 2 bait dan seterusnya, ya, atau 3 bait, 3 sehari 3, selesai, ya tidak? Daripada sekaligus pertama susah, kemudian apa? Cepat hilangnya, ya. Dan inilah hikmah kenapa Al-Quran diturunkan secara apa? Berangsur-angsur. Kenapa Quran diturunkan berangsur-angsur? Adalah taisiru hifdhihi wa fahmihi, untuk memudahkan dihafal dan untuk memudahkan dipahami Al-Quran itu, untuk memudahkan menghafalnya dan memahaminya, ya. Dan ini bisa kita terapkan dalam menghafal dan memahami apa saja, ya. Ada sekarang di sini sekolah, belajar Al-Quran, belajar tafsirnya, belajar hadis, ya, ngapalin hadis, begitu juga sama aja. Ngapalin bahasa Arab butuh dihafalin tidak? Butuh, apalagi sorof, belajar sorof. Sorof itu ilmu menghafal. Sorof itu ilmu hafalan. Karena apa? Harus ngapalin wazan. Wazan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna dan seterusnya, tidak. Kemudian wazan fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi mazid, kemudian fi'il rubai mujarrad, fi'il rubai mazid dan seterusnya, itu harus dihafal. Dan ngapalinnya dikit-dikit, pelan-pelan. Nanti lama-lama jadi banyak, ya. Baik. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, di antara hikmah diturunkannya Quran berangsur-angsur adalah tansyitu nufusil mu'minin liqabuli ma nazala minal Quran wal amali bihi, memberikan semangat pada diri-diri kaum mukminin untuk menerima apa yang Allah turunkan daripada Al-Quran dan untuk mengamalkannya. Yang keempat, ulangi, untuk memberikan semangat pada jiwa kaum mukminin untuk apa? Untuk menerima apa yang Allah turunkan dari Al-Quran atau apa yang turun dari Al-Quran dan untuk mengamalkannya. Orang mukmin, adik-adik, itu rindu dengan turunnya Quran, turunnya ayat, rindu ketika ayat itu dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Apalagi ketika ada masalah, ya, bisa ada baca Sahih Bukhari ketika peristiwa dituduhnya salah satu istri Nabi, dituduhnya Aisyah radhiyallahu anha dengan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Aisyah, ya, melakukan perbuatan yang tidak senonoh, ya. Nah, ini kaum muslimin menunggu-nunggu ayat, ya. Maka turunlah ayat tentang ayatul ifk yang di surat An-Nur, ya. Yang ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha terlepas dari tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, jadi kaum muslimin rindu dengan itu, ya. Jadi ini diantara hikmahnya. Yang kelima sekarang, yang kelima
adalah musayaratul hawadithi wa tadarruju fit tashri'. Ya. Berjalan sesuai dengan kejadian-kejadian. Jadi Al-Qur'an itu turun sesuai dengan kejadian. Dan bertahap dalam tashri', dalam syariat, dalam penerapan hukum syariat, dalam penerapan hukum syariat, atau dalam penerapan hukum syariat. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita adik-adik, itu bagaimana kita ketika belajar, ketika dakwah, harus menjelaskan sesuatu yang paling penting dulu, kemudian setelahnya dan setelahnya. Al-Quran itu pertama kali dan yang paling utama jelaskan tentang usul akidah dulu. Turun tentang usul akidah, dasar-dasar pokok-pokok akidah. Akidah tentang apa? Tentang Allah, pokoknya tentang rukun iman. Ya, rukun iman ada berapa, Cung? Yang Acung dulu. Ya, sebutkan. Iman kepada Allah, kepada malaikat. Yang ketiga apa? Kitab Al-Quran saja atau kitab Al-Quran saja? Kitab-kitab Al-Quran. Terus dulu. Terus kepada Rasulullah. Yang keempat, hari kiamat. Kelima hari qada dan qadar. Bisa diulangi. Yang pertama, iman kepada Allah, malaikat, kitab. Iya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Siapa nama antum? Qadar. Barakallahu fiik. Nah, jadi rukun iman, pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada para rasul. Iman kepada para rasul. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab. Yang ketiga. Tapi bukan Al-Quran saja. Sebelum Quran ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur. Itu juga kita harus apa? Beriman. Makanya kalimatnya iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, diantaranya Al-Quran yang terakhir. Nah, kalau turun Al-Quran berarti kitab-kitab selain Al-Quran yang sebelum Quran dimansukh, dihapus dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, beriman kepada para Rasul. Jadi para Rasul juga kita harus mengimani. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir. Yang keenam, beriman kepada takdir. Nah, Al-Quran turun itu dulu, menjelaskan itu. Makanya kita ngajarkan ke umat mendakwahkan tauhid, ini nomor satu. Ya, nomor satu kita dakwahkan. Kemudian Al-Quran menjelaskan tentang akhlak, kemudian jelaskan tentang hukum-hukum, baru setelah itu ya, hukum-hukum, kaedah-kaedah tentang halal dan haram. Ada sebuah ayat di surat Al-An'am ayat 151. Al-An'am 151. Ini surat Al-An'am 151 ini menjelaskan ketika turun pertama kali. Di awal-awal, bukan turun pertama kali ya. Ulama ada yang mengatakan dia surat Makkiyah. Allah berfirman, "Qul ta'alau." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ta'alau, marilah kemari. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan
apa yang Rabb kalian haramkan atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlaq, karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kamilah yang ngasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Subhanallah. Ya, jadi nggak boleh orang nikah kemudian takut punya anak karena nanti miskin. Oleh karena itu program mau diprogram harus punya anaknya cuma 2 saja. Karena kalau punya banyak anak nanti miskin. Ini sama. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kami yang kasih rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi nggak boleh khawatir, ya. Nah, penjelasan dari ayat ini itu nanti di Madinah, ya. Setelah itu dijelaskan tentang hukum-hukum yang lebih tafsil, lebih perinci lagi. Itu turunnya di Madinah. Nah, adik-adik, dari sini ada pelajaran yang menarik. Ketika kita ngajar, ketika kita berdakwah, kita harus milih hal yang paling penting dulu. Kalau misalkan di sebuah daerah yang kita akan masuki, mereka itu belum mengerti tauhid, kita dakwahkan tauhid dulu atau kita dakwahkan ilmu selain tauhid? Kita dakwahkan tauhid dulu, ya. Ada 2 orang tauhid belum mengerti, hukum-hukum lain belum mengerti. Kita bilang, musik itu haram. Misalkan dikasih pelajaran tentang musik dulu, benar tidak? Kurang tepat. Maksudnya apa? Dimantap tauhidnya dulu. Ketika mantap tauhidnya, dikatakan musik itu haram, pasti nerima. Tapi kalau misalkan langsung tiba-tiba musik haram, nerima enggak? Susah, ya tidak? Nah, kita contoh dari apa? Al-Quran, bertahap, ya. Ini ketika kita mengajar dan ketika kita berdakwah, ya. Nah, insyaallah. Contoh ayat yang menjelaskan tentang jual beli, Allah jelaskan secara rinci di Madinah. Di antaranya surat terpanjang dalam Al-Quran tentang ayat dain, ayat utang piutang. Siapa yang tahu? Yang bisa jawab ada hadiah. Ayat berapa di surat berapa? Jadi ayatnya panjang sekali tuh. Cung, iya. Betul, 200, betul. 276 kurang tepat. Tapi saya kasih hadiah. Fadal, Pak. Fadal. Iya. Karena perhatian. Barakallahu fiik. Masyaallah. Barakallahu fiik. Betul, ya. Jadi ayat yang paling panjang penjelasan secara rinci tentang hukum atau utang piutang, ya, tentang utang piutang itu di surat Al-Baqarah, betul, ayat 282. Ya, 282. Itu lihat di Al-Qur'an 1 halaman penuh tuh. Ya. Itu tidak turunnya bukan di Mekah, tapi di mana? Setelah hijrah ke Madinah. Ya, setelah hijrah ke Madinah. Jadi bertahap. Ya. Dan ini salah satu hikmah dari diturunkannya Quran secara
berangsur-angsur. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Sebelum ditutup, buka tanya jawab. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, Ustadz yang nanya. Nanti dapat hadiah. Fadhal, Pak. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha," kata Allah. Ya. Jadi tidaklah kami memansukh sebuah ayat atau kami lupakan ia, melainkan kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisal. Ini ayat berhubungan dengan hukum nasikh dan mansukh, atau ayat ini menunjukkan bahwa ada hukum namanya an-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh, yang menghapus dan yang dihapus. Ya, yang menghapus dan yang dihapus. Ya. Nah, dan hukum nasikh dan mansukh ini panjang, ya, di pelajaran usul fikih dan berbagai macam jenisnya. Ada ayat dinasakh dengan ayat, ya. Ada hadis dinasakh dengan hadis, ya. Ada hadis dinasakh dengan ayat dan seterusnya. Contohnya adalah seperti hukum anak susu, anak persusuan, ya, yang awalnya dihitung dengan 10 kali persusuan, tapi dihapus dengan 5 kali persusuan. Ya, ini namanya hukum nasikh wal mansukh. Ya, wallahu alam bishawab. Ustadz mau tanya, yang bisa jawab ada hadiah. Ya, iya. Sebutkan tiga hal di antara hikmah diturunkannya Quran berangsur-angsur. Masya Allah, ngacung duluan. Untuk mengokohkan hati dan menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Untuk menentang orang-orang kafir. Untuk menantang orang-orang kafir dan menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Masya Allah. Untuk memudahkan menghafal Al-Quran dan memahaminya. Masya Allah, luar biasa. Fadhal. Cerdas antum. Siapa namanya? Adam Darwis. Adam Darwis. Masya Allah. Asli sini Adam Darwis. Lahir di Lampung. Masya Allah. Mudah-mudahan adik semua jadi ulama insya Allah. Adam Darwis jadi ulama insya Allah. Iya. Jadi umat Islam ini butuh ulama. Ya. Jadi adik-adik, ya, cita-citanya jadi ulama. Jangan jadi dai. Ya, ulama itu yang benar-benar mengerti agama, baca kitab betul-betul, bukan jadi dai undangan. Bukan jadi dai sejuta umat dan ummahat. Tapi jadi ulama, ya. Baik. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang lain barangkali? Fadhal. Pak Ustaz, tadi bagaimana disampaikan urutan surat yang ada itu berdasarkan atas wahyu dan sebagainya dari surat. Apakah ayat tertentu masuk ke surat tertentu itu juga seperti itu, juga dari istihad dan sebagainya wahyu, bahwa ayat ini masuk ke surat ini. Iya. Yang kedua terkait qiraah yang agak bermacam-macam itu, apakah bersumber dari satu rasul atau Utsmani atau dari susunan yang lain-lain? Yang kedua apa? Yang kedua? Qiraah yang 7 dan 14 itu apakah bersumber dari satu rasul yang memiliki 14
Taib, barakallahu fik, akhi. Nah, taib. Yang pertama tentang apakah masuknya ayat tertentu ke surat tertentu itu ijtihad sahabat? Jawabannya tidak. Kalau ini dari Rasulullah, dari wahyu dari Rasulullah, dan tentunya kalau dari Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, ketika meletakkan satu ayat ke ayat yang lainnya, Rasul berkata, "Da'u hadhil ayah fi surati kadza." Letakkan ayat ini dalam surat ini. Letakkan ayat ini dalam surat ini. Seperti itu. Dan ma'ruf bahwa urutan surat itu, urutan ayat itu dari hasil dari wahyu, bukan dari ijtihad. Makanya dalam tertib Quran ada beberapa jenis. Pertama, tertib huruf, ya. Yang kedua, tertib kalimat. Yang ketiga, tertib ayat. Yang keempat, tertib surat. Yang pertama, tertib huruf. Ini ma'ruf, alhamdulillahirabbil alamin, alif, lam, ha, dan seterusnya. Ini nggak boleh balik-balik. Yang balik-balik hukumnya dosa, bahkan bisa kufur. Kemudian tertib kalimat, tertib kata. Alhamdulillahirabbil alamin, dasarnya wahyu dan ijma'. Nggak boleh baca alhamdulillah, rabbil alamin lillah, misalkan begitu. Nggak boleh. Harus sesuai dengan apa itu yang ada di Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tertib ayat. Tertib ayat itu ayat 1 sampai ke 7 surat Al-Fatihah itu memang urutannya seperti itu, ijma'. Ya. Ijma'. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak boleh kita membaca dari bawah sampai atas. Misalkan ayat ke 7 dulu, kemudian ayat ke-6, kemudian ayat ke-5, baru alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak boleh. Karena ijma' bahwa membaca Al-Qur'an itu dari ayat yang 1 sampai berikutnya. Gitu. Makanya ada program tahfidz menghafal surat dengan sungsang. Ini keliru. Ya. Ada di beberapa tempat, ikhwani fillah, menghafal ayat dengan metode sungsang, ya. Sungsang itu dari bawah dulu, dari bawah ke atas. Ini nggak boleh, harus dari atas ke bawah, ya. Kemudian urutan surat. Nah, urutan surat ini kita dibolehkan tidak sesuai dengan urutan surat itu, karena yang dimiliki oleh sahabat dari sahabat satu sahabat yang lainnya berbeda-beda, ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca juga di sholat malam. Pertama Rasul membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Kemudian di lain waktu Rasul SAW membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nah, tidak berurutan seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi pertanyaan buat antum semua, dapat hadiah. Oh, yang kedua apa? Lupa. Apakah qiraat syafaat itu bersumber dari Rasul atau beberapa Rasul? Hukuman saja atau? Oh ya, tayyib. Harus dipahami dulu tentang rosem. Rosem itu adalah huruf. Ada rosem, ada dobet. Dobet itu tanda baca seperti fathah, kasroh, dhamma dan seterusnya. Dan itu datang belakangan. Adapun rosem berkaitan dengan huruf. Huruf. Antum melihat rosem Quran sesuai dengan rosem Utsmani atau tidak, itu harus melihat kaidah. Harus melihat kaidah. Ya, dan menentukan sebuah Quran mushaf tertentu apakah sesuai dengan rosem Utsmani atau tidak, itu juga pakai kaidah.
Banyak di antara kita yang mengatakan mushaf Indonesia misalkan itu tidak sesuai Rasm Utsmani. Ini keliru. Karena kalau tidak sesuai dengan Rasm Utsmani, ini bisa dibakar. Anda bisa lihat di misalkan di surat Al-Baqarah kalimat as-salat, kalau ada waw, pakai waw, as-salah pakai waw, itu tulisan Rasm Utsmani. Tapi kalau pakai alif itu bukan Rasm Utsmani. Ya. Nah, gimana hubungannya dengan qiraat tadi? Ya, hubungannya ikhwati fillah, tentunya bahwa qiraat-qiraat yang ada itu semuanya terwakili dengan ini. Qiraat sab'ah, qiraat asyra itu terwakili di mushaf. Seperti misalkan gini. Di Al-Qur'an kalimat Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin surah Al-Fatihah itu dengan tulisan ma-nya tidak panjang. Ya. Karena kenapa tidak panjang? Karena untuk mewakili dua qiraat. Ma yang dibaca panjang dan ma yang dibaca pendek. Ada sebagian qiraat yang membaca panjang, ada sebagian qiraat yang membaca pendek. Oleh karena itu, tidak boleh kita hanya menulis dengan ma panjang. Karena nanti ma yang dibaca pendek oleh sebagian qiraat enggak terwakili di situ. Nah, jadi hubungannya seperti itu. Ya, taib. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, ada yang ingin tadi berbicara masalah Rasm Utsmani, ada yang ingin ana sampaikan. Ya, mungkin sebagian kita terlalu terburu-buru, mungkin karena mungkin ikutan sama sebagian hizbiyin yang enggak paham tentang Rasm Utsmani, mengatakan bahwa mushaf Indonesia itu bukan Rasm Utsmani. Ya. Ini sebenarnya harus diluruskan lagi. Kalau Rasm itu berhubungan dengan huruf. Karena ketika saya tanya kepada sebagian yang mengatakan, apa dasarnya antum mengatakan bahwa mushaf ini bukan Rasm Utsmani? Dia hanya menunjuknya dari sisi dobat, dari fathahnya beda, kasrohnya beda, tanwinnya beda, kemudian hamzahnya beda. Kalau ini bukan Rasm, ini adalah dobat. Ini masuk ke apa? Dobat. Ya. Adapun Rasm itu berhubungan dengan huruf. Alif diganti dengan waw, waw diganti dengan alif dan seterusnya. Ini Rasm seperti itu. Jadi jazakallah khairan untuk mengingatkan antum akan hal ini, ya, tentang Rasm supaya Anda sampaikan kepada jamaah agar tidak terburu-buru menghukumi sebuah mushaf itu Rasm Utsmani atau tidak. Karena ulama mensyaratkan kalau kita menulis mushaf, mencetak mushaf harus pakai Rasm Utsmani. Dan sekali lagi, menentukan Rasm Utsmani atau bukannya tidak dilihat dari harokat dan tanda baca, tapi dilihat dari huruf. Intinya di situ. Tentunya banyak kaidahnya, bukan satu dua saja. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.